Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta mengidentifikasi dan memiliki sejumlah opsi untuk mengatasi sepinya pembeli di Pasar Tanah Abang Blok G, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui situasi terkini dari Pasar Tanah Abang Blok G, kita terhubung dengan reporter Kezia Netania dan juru kamera Adit Eko Utomo serta pilot drone David Sibarani. Selamat pagi, Kezia. Temuan apa saja yang berhasil diidentifikasi oleh Pemprov DKI terkait sepinya pembeli di Blok G, Pasar Tanah Abang? Ya, selamat pagi Nasiti. Setelah kami memantau di lapangan kemudian bertanya dengan sejumlah pedagang di Pasar Blok G Tanah Abang ini, memang ada sejumlah poin mengenai mengapa Pasar Blok G ini sepi dari pengunjung. Yang pertama adalah kurangnya kapasitas dari parkir. Memang di Pasar Blok G Tanah Abang ini hanya menampung parkir dari kendaraan roda 2, sedangkan pengunjung yang menggunakan kendaraan roda 4 ini harus mencari tempat parkir lain. Dan yang paling dekat adalah di Blok F yang ada di seberang dari Blok G ini. Sementara dari Blok F ke Blok G ini perjalanannya cukup jauh dan harus menyeberang melewati padatnya lalu lintas di jalan raya dari depan Pasar Blok G ini, sehingga ini menyebabkan masyarakat kemudian urung untuk datang ke Pasar Blok G Tanah Abang. Selain itu ada dua alasan lain mengapa saat ini Pasar Blok G tidak semeriah lagi dahulu, yaitu yang pertama adalah masih banyaknya PKL di jalan di sekitaran Blok G Tanah Abang ini, sehingga menyebabkan banyaknya kios-kios di Pasar Blok G Tanah Abang, khususnya di lantai atas seperti lantai 3, kemudian lantai 4, ini kemudian memutuskan untuk menutup tokonya dan malah mereka beralih untuk menjadi PKL karena mereka selama ini tidak kuat bersaing dengan PKL yang ada, sehingga tutupnya toko-toko atau kios-kios di Pasar Blok G Tanah Abang ini menyebabkan terlihatnya sepi Pasar Blok G Tanah Abang, sehingga masyarakat menilai Pasar Blok G Tanah Abang ini kurang lengkap karena banyaknya kios yang tidak buka. Selain itu yang diakui oleh pedagang, mengapa saat ini penjualan di Pasar Blok G tidak setinggi dahulu adalah karena kurangnya pemicu atau pemacu dari pengelola yang disediakan oleh pengelola. Jika berkaca dari 2 tahun yang lalu saat Jokowi menjadi gubernur, di Pasar Blok G ini sering sekali diadakan program-program undian berhadiah. Misalnya jika berbelanja 500.000 atau 1 juta, ini akan mendapatkan undian motor atau mobil. Nah, ini diakui pedagang sangat membantu mendongkrak gairah berbelanja masyarakat di Pasar Blok G Tanah Abang. Sedangkan saat ini program-program seperti itu sudah dihilangkan dan tidak ada lagi, sehingga masyarakat pun mungkin menjadi kurang antusias untuk berbelanja di Pasar Blok G Tanah Abang. Nastiti. Apa langkah PLT Gubernur DKI untuk mengatasi persoalan itu? Ya, Nasiti, setelah tinjauannya ke Pasar Blok G beberapa saat yang lalu, memang di sini sudah ada beberapa langkah yang kemudian dikerjakan. Yaitu yang pertama adalah mengerahkan Satpol PP ini lebih dikerahkan lagi untuk menertibkan PKL-PKL, sehingga seluruh PKL ini dapat direlokasi ke dalam Pasar Blok G Tanah Abang, sehingga mereka dapat bersaing dengan lebih baik. Sehingga masyarakat harus masuk ke dalam gedung Pasar Blok G sehingga mereka bisa memilih di lantai 1 hingga di lantai 4. Selain itu yang sudah memang dikerjakan sejak dahulu oleh Pemprov DKI Jakarta adalah membuat sebuah jembatan yang menghubungkan Blok G dengan Blok F. Ini diharapkan ke depannya dapat memudahkan mobilisasi dari masyarakat yang ingin berbelanja dari Blok F ke Blok E ke Blok G. Demikian pula sebaliknya, sehingga diharapkan nantinya gairah berbelanja masyarakat di Pasar Blok F maupun di Pasar Blok G ini dapat meningkat lagi. Nastiti. Kezia, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, reporter Kezia Netania dan juru kamera Adit Eko Utomo serta pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.